Warga kesal, tanam pohon pisang di sepanjang jalan desa yang hancur digunakan proyek PT Parhan. Global Expos TV Pandeglang, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024. Kerusakan parah melanda jalan desa Bungur Copong yang menghubungkan desa Ganggaeng. Jalan yang sebelumnya digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari-hari, kini berubah menjadi berlumpur dan susah dilalui. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pembuangan lumpur proyek yang dilakukan oleh perusahaan PT Parhan di lokasi disposal dekat desa tersebut. Anto, salah satu warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut, mengungkapkan keluhannya terkait kondisi jalan yang semakin memburuk. Menurutnya, perusahaan PT Parhan yang terlibat dalam proyek ini diduga tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Hingga saat ini, jalan yang berlumpur dan licin tersebut dibiarkan tanpa adanya perbaikan, menyebabkan kesulitan bagi warga, terutama bagi anak-anak sekolah dan warga yang beraktivitas harian. Anto juga meminta agar pihak yang memberikan izin kepada PT Parhan turut bertanggung jawab atas kondisi ini. Jangan hanya menikmati keuntungan dari proyek, tapi juga harus memikirkan dampak bagi masyarakat. Kami berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan ini, tegasnya. Kerusakan jalan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga memicu protes terkait tanggung jawab perusahaan dan pihak-pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada upaya dari perusahaan untuk memperbaiki kondisi jalan yang telah rusak parah. Warga berharap ada solusi cepat agar jalan kembali bisa normal dilalui. Perwakilan warga, Arman dan Anto, saat ditemui media Global Expos TV, menegaskan bahwa perusahaan harus segera mengambil tindakan perbaikan. Jalan ini harus segera diperbaiki. Kami akan turun langsung jika perusahaan terus mengabaikan tanggung jawabnya, ungkap mereka. Warga mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, pemerintah desa, serta Kecamatan Picung segera turun tangan menindak tegas PT Parhan. Mereka berharap perbaikan segera dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama di saat musim hujan, di mana kondisi semakin sulit dilalui, digunakan, menjadi hancur dan berlumpur tidak ada yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Anto selaku pengguna jalan sehari-hari mengeluhkan kepada pihak perusahaan Subkon PT Parhan yang diduga tidak bertanggung jawab bahkan sampai saat ini jalan dibiarkan menjadi becek dan berlumpur, sulit untuk dilintasi warga masyarakat yang berlalu lalang sehari ke sekolah juga keperluan lainnya. Anto juga memohon kepada pihak yang memberikan izin kepada PT Parhan juga harus bertanggung jawab atas rusaknya jalan tersebut, jangan cuma enak makan keuntungan saja tetapi bagaimana rasa kemanusiaannya. Teten selaku SVP Supervisor saat dihubungi via seluler tidak dijawab, lalu awak media mencoba menggunakan via WhatsApp. Teten menjawab melalui via WhatsApp-nya kami akan segera minggu ini akan beroperasi kembali terangnya. Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua, dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya terus like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Pandeglang, Ahok dan Tarman Gojin mengabarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tarman. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Syahrianto, bisa disebut dengan Anto. Oh, panggilan sehari-hari Anto. Baik, Bapak selaku tokoh pemuda yang mewakili dari Desa Ganggaeng. Banyak sekali warga ini berbondong-bondong turun ke lapangan Pak ya. Dalam hal apa ini Pak sampai menanam pisang di tengah-tengah jalan ini Pak? Coba mohon komentarnya Pak. Jadi begini Pak, jadi kami selaku warga Desa Ganggaeng, selaku pengguna, pemanfaat jalan ini Pak, akses jalan satu-satunya untuk menuju ke lokasi desa yang lain juga. Tidak ada akses yang lain Pak, apalagi anak-anak kami sekolah. Anak-anak sekolah. Ya, Pak. Jadi Setiap banyak hari yang meliburkan diri karena akibat jalan yang rusak ini Pak. Jadi bagaimana ini seperti ini Pak? Tidak ada pertanggungjawabannya dari PT ini. Dari PT Parhan ya. Jadi ini mungkin bukti kemarahan warga, kekesalan warga terhadap jalan tersebut Pak. Jadi Iya. sewaktu tidak dibangun Pak, dilakukan penggalian Pak, jadi tidak seperti ini Pak. Jadi jalan biasa-biasa aja ya. Oke. Tapi setelah ada akses penggalian
Pembuangan disposal ya? Disposal Pak ke arah sini, akhirnya seperti ini Pak. Jadi tidak ada pertanggungjawaban ini. Bagaimana maksudnya ini Pak? Warga ini sebenarnya dari kemana-kemana itu udah kesal Pak. Udah kesal. Ini ada beberapa warga pemuda, utama yang anak didik ini, orang tua didik Pak. Seperti Iya. ini, Pak. Banyak yang tidak sekolah. Iya. Jadi kami minta solusinya, coba bagaimana sih ini seperti ini gitu Pak. Iya. Ah, ini Bapak menanam pisang di tengah jalan ini maksudnya dan tujuannya jadi berupaya pohon pisang sehingga sampai berbuah lalu dijual untuk membeli bahan batu Ya. menguruk jalan begitu ya? Bisa Pak, bisa seperti Oh, itu Pak. begitu. Bisa seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, ini berbuah juga, bisa menghasilkan buah, kita jual juga nih Pak buat beli batu. Buat beli batu sekrop ya untuk membangun jalan. Karena dari pihak perusahaan tidak ada masalahnya. Tidak ada konfirmasi dan tidak ada bertanggung jawabnya lah Pak. Oke. Terima kasih Pak Anto dan masyarakat Ganggaeng ya yang sudah turun ke lapangan untuk mengkritik pihak perusahaan agar secepatnya untuk direalisasikan jalan ini, jangan sampai ada kemarahan dari warga. Terima kasih Pak Anto. Pak, tambahan Pak. Ya, Pak. siap. Kami mohon Pak, ini jangan sampai dinanti-nantikan Pak. Jadi gitu. harus ada disegerakan. Disegerakan ya. Disegerakan Pak, karena apa? Anak didik itu tidak bisa dinanti-nantikan Pak. Tidak ditunda-tunda Tidak ya. bisa ditunda-tunda. Karena harus belajar setiap Harus hari. belajar setiap hari Pak. Anak kami itu sekolah ke Pamatang Pak, sangat jauh. Desa Bungur Copong ya. Desa Bungur Copong. Iya. Karena ada asas ini tidak bisa Pak. Tidak bisa sekolah. Oh gitu. Hampir 90% warga kami itu ke sekolah ke sini. Ke Bungur Copong ya. Sidurung. Iya. Jadi kalau dinanti-nantikan ya jangan seperti itu Pak. Iya. Anak didik kami gimana gitu kan. Oke. Ini akses pendidikan Pak. Untuk perdagangan juga lumpuh kami. Lumpuh ya. Tidak bisa lalu lalang Pak. Hal seperti ini kan tidak bisa. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Anto. Semoga saja pemerintah daerah juga atau pemerintah desa kecamatan juga melihat keluhan adanya keluh kesah masyarakat yang jalan rapuhnya seperti ini. Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Sangat buruk Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.